kata yang sudah begitu sering kita dengar setiap hari. Ya, jadi bukan setiap pekan atau setiap bulan, tapi setiap hari. Ya. Kira-kira berapa kali kita sudah mendengarnya seumur hidup kita? Ya, selama kita sholat 5 waktu dan mendengar suara adzan, maka sebanyak itu ya kita mendengar kata as-shalah wal falah, as-shalah wal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ditambah iqamah. Jadi satu kali itu dia diucapkan 10, ya, 2 kali 5, karena satu kali adzan itu 2 kali diucapkan, terus kemudian ya qomat 1 kali. Jadi ada 15 kali sehari semalam kalau kita ikut berjamaah. Kata yang begitu akrab, sering, tapi belum tentu kemudian melekat dan menjadi kesadaran. Karena saya yakin ya kalau kita lakukan survei, ya boleh jadi jawabannya adalah seperti yang saya duga, ya. Ya, mayoritas kita itu tidak mengaitkan kata itu dalam hidupnya, ya. Jadi sholahnya kemana, falahnya kemana, gitu ya. Ya kira-kira seperti inilah ya. Nah begitu. Ya, yang satu kemana, gitu ya. Yang satu kemana juga. Ya, jadi tidak pernah oleh kita kemudian terbayang sholat itu punya dampak yang sedemikian dahsyat. Paling kita hanya mengimani saja, tapi pembuktiannya di lapangan itu minim sekali, sehingga kita sebenarnya kadang-kadang rapuh menjalani ibadah sholat. Dalam hati kita gitu ya, walaupun kita tepis, nah ini pikiran setan ya. Saya sudah bertahun-tahun sholat kok masih gini terus hidup saya, karir kok masih begini gitu ya, malah makin susah gitu ya. Nah, tapi kita tepis tuh, nah ini kan bisikan setan ya. Tapi kalau kita tidak menemukan bukti, maka keraguan seperti itu akan terus menimpa kita. Nah, saya ingin buktikan sekarang. Mudah-mudahan dengan bukti ini, ya ini bukan kemudian omdo atau sesuatu yang asal diimani dan kemudian diucapkan. Tidak, tapi ada bukti-bukti yang bisa kita eksplorasi dengan ilmu pengetahuan atau pengalaman kita, sehingga kita mengimani itu dengan bukti itu akan beda dengan mengimani sekedar kemudian ya sebatas iman saja. Baik, saya akan coba jelaskan. Betul kita sudah pernah dengar ayat dalam surah Al-Mu'minun, qad aflaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sukseslah, beruntunglah orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya, gitu ya. Ya, kata salah ini dalam Al-Quran muncul sebanyak 90 kali, yang seakar dengannya. Kata falah muncul sebanyak 40 kali. Dan ya, makna kata falah ini ya, itu adalah keberhasilan yang diperoleh sesuai dengan satu tujuan yang ditetapkan. Dan kalau mau saya lengkapi, ya keberhasilan yang dimaksud di sini adalah dunyawiyun wa ukhrawiyun, bahasa Arab itu. Ya, dunyawiyun wa ukhrawiyun. Jadi kalau disebut falah itu suksesnya itu ukurannya dunia akhirat. Artinya di dunia sukses, di akhirat sukses, gitu ya. Jadi bukan di dunianya gagal, terus di akhiratnya sukses, atau di dunia gagal, di akhiratnya gagal, atau dunia sukses, di akhiratnya gagal. Tidak, dua-duanya satu paket. Nah ini menjadi bahan pertolongan bagi kita, terutama bagi yang mau maaf ini, kita yang merasa kurang sukses di dunia, tapi masih melaksanakan sholat. Bagusnya begitu, karena banyak juga orang yang kemudian nggak melaksanakan sholat, atau dia asal-asal dalam menegakkan sholat, gitu ya. Nah inilah makna kata falah ini. Ya, jadi sukseslah dunia akhirat mereka yang sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan dunia akhirat. Jadi dalam bahasa Arab kata falah itu maknanya sukses dunia akhirat. Karena dalam bahasa Arab kita temukan ada juga kata yang semirip, semisal. Misalnya kata faza, dari sana turun kata ya faiz. Ya, orangnya disebut faiz. Ya, fauzan.
ya paus, ya, itu sukses akhirat. Ya, sukses akhirat atau sukses yang sifatnya intangible, tidak terlihat, gitu ya. Nah, jadi ini satu paket tetap bisa. Kalau saya ini nggak kelihatan ya, ininya apa namanya, bagian bawahnya nggak terlihat ini. Apa memang kurang ditekuk gitu ya ke bawah? Sayang juga ini, saya buka ini gini ya. Coba biar bisa dilihat begini nih. Nah, saya atur lagi dengan caranya supaya ya ini nggak kelihatan juga di bawah itu nggak kelihatan, ketawa kelihatan. Jadi saya coba. Ya betul, coba terus nah ke atas ya, nah itu dia, nah tuh kelihatan, nah itu dia, ya alhamdulillah. Oke, betul, terima kasih, alhamdulillah. Ya jadi sukses dunia akhirat dan tidak tak terpisahkan ya, tak terpisahkan. Nah ya satu paket tak terpisahkan. Kalau terpisah gimana Ustaz? Ya berarti kita gagal menjalankan kata falah itu. Terus saja gitu. Ini kan kita bicara soal definisi, gitu ya. Nah, bagaimana mengukur kesalahan dan sukses hidup kita? Kita tanyakan masing-masing aja lah. Kira-kira kita sukses gak? Karena sholat? Atau ada nggak kita merasakan hubungan antara sukses kita dengan sholat kita? Kalau kita merasa nggak ada, dan ngaku aja nggak apa-apa, karena kalau kita paksakan juga, ya berlagak ini merasa sukses gitu ya dengan sholat, saya khawatir nanti kita munafik, gitu ya. Jadi lebih bagus kita jujur sama diri kita. Allah Maha tahu juga, gitu ya. Itu berarti memang bermasalah, ya dua kata ini dalam hidup kita. Nah, masalahnya gimana? Ini yang kita selesaikan. Ya, jadi boleh jadi saat ini antara salah dan salah ini bagaikan dua gunung yang terpisah oleh satu lembah, sehingga nggak nyambung, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan agama Islam itu pada zaman tertentu itu dianggap tidak menarik, gitu ya. Mohon maaf ya, saya perlu sampaikan dalam sejarah. Orang-orang yang jadi PKI itu namanya siapa? Ismaun, Alimin, Haji Misbah. Itu tuh PKI ya, tahun 20-an ya, sebelum kemerdekaan. Itu nama-namanya Islam, Muso, Ahmad Aidid, Luqman. Sudahlah, nanti kalau kita sebutkan nanti sedih kita. Mereka nggak mengimani kan di sholat ini. Nah, jadi artinya ini kalau tidak terjawab oleh kita ini hanya mengamalkan sholat, tapi sebenarnya kita nggak tahu dampaknya. Dan kalau diganggu sedikit, digoda dikit, usah itu langsung kualitas sholatnya, langsung kemudian kita nggak sholat dan sebagainya. Jadi kalau kita menyaksikan kenapa orang susah sholat subuh, karena dia nggak tahu manfaatnya. Coba kalau gara-gara sholat subuh dia harus kemudian absen di kantor. Kalau nggak absen, nggak dapat gaji akhir bulan. Kira-kira datang nggak sholat subuh? Kira-kira ini, gitu ya? Datang dia pasti, karena ini urusan absen. Kalau nggak absen, gaji akhir bulan, jadi bisa dipotong nih 3 kali SP. Kalau 2 bulan begitu, PHK. Kira-kira kita bergegas nggak untuk sholat subuh? Nggak sholat subuh. Nah itu artinya apa? Karena kita tahu efeknya, manfaatnya. Nah seperti itu juga sholat. Karena kita tidak melihat efeknya yang terlihat tangible, maka kita ya nggak sholat juga, seumur hidup juga. Itu ada orang nggak sholat sukses. Saya punya kenalan dulu bertanya seperti ini, tapi saya masih mahasiswa pada saat itu. Yang mengasih apa? Bang, untuk apa kita sholat? Pertanyaan. Kamu sholatnya begitu, gitu ya? Ya gimana bagiannya? Saya sholat. Akademis saya begini-begini aja. Kawan saya nggak sholat.
Itu ya, kalau saya nggak buat dengan apa kalimat yang lebih asik gitu ya kita dengar. Saya sholat Ustaz, bang, gitu ya. Tapi ya, hidup selalu dalam kemelut. Kawan saya nggak sholat, kum laut. Kan beda jauh nih antara kemelut dan kum laut, gitu kira-kira gitu. Itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab pada saat itu, hanya saya jawab dengan pertanyaan juga, gitu ya. Nah, ya, jadi ini penting sekali. Ya. Seharusnya memang sholat dan salat itu saling mendekati. Makin baik sholat kita, makin terbuka jalan sukses kita. Dan kalau seorang beriman yang sukses, itu bisa diperkirakan sholatnya bagus. Begitu kira-kira. Kalau sekarang kita nggak bisa membuktikan, karena keduanya dua faktor yang mungkin tidak terkait sama sekali. Ya, sekarang kita coba gunakan tool modern supaya dengan tool ini kita bisa tahu bahwa ada sebenarnya sukses tersembunyi yang selama ini tidak kita baca dari ibadah sholat. Nah, ini kita yang orang kantoran pasti sudah akrab dengan tool ini ya. Nih namanya kalau mind mapping itu, apa yang menjadi isu utamanya kita letakkan di tengah, baru kita cari kata-kata yang terkait dengan kata itu namanya mind mapping. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan. Begitu kita cari ibadah sholat, maka ibadah sholat itu pasti ada fikih sholatnya, pasti ada sarananya, pasti ada prasarananya, pasti ada pelaksananya, pasti ada manajemen gitu. Dan seterusnya, ini mesti banyak lagi. Ini yang sempat saya buat aja supaya mudah praktis. Nah, itu kita pecah lagi, gitu ya. Misalnya ketika kita bicara fikih sholat, sebenarnya di dalam fikih sholat itu ada najis, ada awal, ada rukun, ada gerakan, ada bacaan, ada khusyuk, dan lain-lain. Itu fikihnya. Kita pecah lagi misalnya sarananya. Nah, pelaksananya itu ada jamaah, ada imam, ada muazzin, ada ustaz, ada makmum, ada khatib, dan lain-lain. Kemudian dari segi ya prasarananya, ya lokasinya, lahannya, bangunannya, arahnya. Karena masjid harus ada arahnya, sumber airnya, SDM-nya, biayanya, dan lain-lain. Ini kalau kita kemudian sarananya, mimbar, karpet, sajadah, sound system, lampu, tempat wudhu, ruang imam, dan lain-lain. Kalau kita mudah lagi nih, tadi kan ada bangunan nih, di bangunan, ya. Kemudian kita ini di bangunan, ya, bangunan masjidnya, kita mudah lagi, ada bahan bangunan, arsitektur, kendaraan sipil, lahan, daya tahannya. Bangunannya harus tahan gempa, tahan banjir, macam-macam kan, SDM-nya, manajemennya, dan masih banyak lagi yang lain. Itu kalau kita bedah seperti ini, kita akan temukan nanti mungkin lebih dari 1000 kosakata terkait dengan ibadah sholat. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak kosakata tadi, mana yang kita jalankan? Mana yang itu kemudian kita laksanakan sedemikian rupa? Saya khawatir yang kita laksanakan itu cuma ibadah sholatnya saja. Dan itulah yang kita dapatkan. Yang lain-lainnya itu dampaknya tidak. Kalau itu dibuat jadi semacam persentase, seluruh kata-kata tadi jadi 100%, kita hanya dapat mungkin cuma 0,sekian%. Jadi wajarlah kalau sholat itu efeknya memang hampir nggak ada buat kita, karena hanya sebagai kunci dari ya, kata-kata yang terkait dengan ibadah sholat ini yang sebenarnya kita praktekkan. Selebihnya ya, itu tidak dalam genggaman kita. Ini contohnya, kita punya masjid itu 800.000 kalau menurut versinya Dewan Masjid. Kalau versinya sistem manajemen sistem informasi masjidnya Kementerian Agama itu 500 sekian ribu masjid. Banyak ya? Ini tidak termasuk masjid aktivitas nih, dihitung itu. Di masjid perkantoran nggak termasuk hitungan, musola kecil nggak masuk hitungan. Kita itulah itu misalnya sampai angka 900.000. Tapi karena benda yang namanya masjid musola ini tidak seperti yang kita tadi bayangkan, maka memang efeknya kecil sekali, gitu ya. Hampir tidak ada artinya, gitu ya. Dan ini bukan kesalahan agama ini, tapi kesalahan kita yang mengimani dan memahami agama ini.
Itu sama aja begini, seseorang diberikan gadget yang bisa kemudian dia komunikasi secara gratis, kemudian dia bisa buat menelusuri tempat-tempat tertentu lewat maps gitu ya, yang koneksi, tapi ternyata dia buka aja nggak bisa. Maka ini nggak ada artinya tool ini. Dia hanya bisa setiap hari dilaut sama dia, ya pagi lah, siang lah, gitu kan. 5 kali sehari dilaut ini, cuma kelihatan cakep gitu kan, taruh di etalase gitu kan, dinyalain sekali gitu ya. Tapi apa ya ini, hijaunya, birunya, apanya, fiturnya, nggak ada artinya. Bukan berarti kalau gitu kita nggak sholat Ustaz, nggak ada artinya, bukan begitu. Kalau nggak sholat itu ukurannya lebih buruk lagi, gitu ya. Kenapa? Karena kita ya langsung jatuh pada level gagal dan menjadi tersangka. Jadi bukan hanya gagal saja, karena ada risikonya, gitu ya. Oke, baik. Saya teruskan. Kalau tadi kita bedah terus ya kata-kata yang terkait dengan sholat itu, maka kita temukan di sana banyaknya kepentingan non ritual yang ada, yang selama ini terabaikan. Tadi saya beri contoh, masjid kita adalah Poros Ribu. Coba siapa di Indonesia ini supplier bahan material masjid? Nggak usah jauh-jauhnya, coba cek di bisnis properti. Ada berapa banyak umat Islam yang menekuni properti dan materialnya? Itu saja baru. Jadi terbayang oleh kita asik beribadah. Yang mengambil manfaatnya siapa? Umat lain. Dan jangan salahkan mereka. Kita sering sekali menyalahkan umat lain, tapi kita tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Ya,